Pojok kiri tak. Pojok kiri. Halo, selamat sore. Ini udah agak dingin tadi, kehujanan sebentar di jalan, tapi alhamdulillah hujan-hujan kayak gini kita berhasil nemuin salah satu orang gila, dalam tanda kutip. Mudah-mudahan gilanya nggak sembuh-sembuh, karena kalau gilanya sembuh nanti nggak ngurusin bola lagi ya. Kita lagi jauh-jauh di Banjarnegara, ada satu diklat sepak bola namanya Diklat Sepak Bola Merden ya. Bagaimana mereka mengelola sistem akademi sepak bolanya, kita nanti akan tanya-tanya detailnya ya. Orangnya semangat sekali, terus terang saya suka sekali sama semangatnya beliau. Ada Pak Yadi di sini, Pak Rahman Yadi. Apa kabar, Coach? Sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. kasih Mas Yahya kehadirannya. Ya. Ini Sebenarnya kita teman lama lah, boleh dibilang tetangga kalau Iya, di sini. Ini kampung saya, ini Banjarnegara, saya rumahnya dekat. Jadi insya Allah setiap kali pulang kampung mudik kita sempetin buat silaturahmian kayak gini. terima kasih. Coach, Ya. lagi sibuk apa nih? Sekarang kita lagi mempersiapkan kedatangan siswa di Diklat Merden tahun ajaran baru. Oke. Karena besok tanggal 9 sudah mulai masuk. 9 Juli 9 Juli 2020. Jadi kita 9 Juli ya? 9 Juli. Iya. Jadi kita akan kedatangan sebanyak 130 siswa baru. 130 siswa itu dari mana aja, Coach? Siswa baru itu seluruh dari Medan sampai ke Papua ada. Dari Medan Medan sampai Papua. Ya, jadi hampir seluruh Indonesia ada di sini. Iya. Terus kalau visi dan misi pembentukan dari Diklat Merden sendiri apa, Coach? Sambil coba diceritain ke teman-teman, karena penonton di sini juga ada pelatih-pelatih sepak bola, khususnya usia muda ya. Ada mungkin yang tertarik juga buat ikutan Diklat Merden, nanti boleh ya kita share kontaknya beliau. Silakan. Jadi kalau Diklat Merden ini sebenarnya lahir Ya. itu lebih kepada kita ingin berbuat kepada generasi bangsa Ya. dengan kondisi kami orang desa. Oke. Banjarnegara wong desa Mas, mandiri aja deket kan. Beda dengan Iya, kota-kota dekat, ya, iya. yang notabene alternatif ini banyak. Orang mau memilih di akademi besar, akademi franchise luar negeri ada. Ya. Tapi kalau kelas desa, sepak bola yang bener saja itu enggak banyak kan gitu. Itu dia catat tuh ya. Yang pertama ya, jadi kita ingin berbuat untuk bangsa. Ya. Saya kebetulan sebelum mendirikan ini adalah pelaku sepak bola senior lah, yang juga cukup kenyang juga berkecimpung di liga profesional. Oke. Nah, saya membalikkan sepak bola yang sebelumnya senior. Di tahun 2015 kami bentuk Diklat dengan kegiatan pokok ada 3 hal, Mas. Ya. Yang pertama adalah mereka di sini berlatih sepak bola setiap hari, pagi dan sore. Iya, ya. Mereka sekolah formal setiap hari, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, dan kita mempunyai sekolah khusus atlet sepak bola yaitu SMA PGRI. Itu mereka sesuai jam sekolah seperti biasa aja, jam 7 sampai taruhlah jam 12 kita. Kalau di sini Seperti Ragunan, jadi ada spesifikasi, ada pemotongan khusus gitu untuk jam belajar, tapi mereka tetap serius gitu ya. mereka sekolah itu setelah latihan pagi. Oke. Latihan pagi dimulai dari setengah 6 sampai setengah 8. Setelah latihan makan, istirahat sejenak, langsung masuk ke kelas karena kelasnya di asrama juga kan gitu kan. Jadi nggak kemana-mana Nggak ya. kemana-mana, anak langsung sekolah di situ. Dan rutinitas mereka itu dari jam 4 pagi itu sudah bangun. Mereka bangun, mereka sholat malam, dia mulai, kemudian jamaah subuh, lalu hafalan pagi. Kami menyiapkan mereka menjadi upah. Mereka belajar tahfidzul Quran dengan pencapaian 2 juz 1 tahun ajaran. Luar biasa. Nah, itu yang kami lupa bikin. Sepak bola tiap hari, sekolah tiap hari, dan menghafal Al-Quran per tahun 2 juz. Konsep dasarnya sebenarnya itu. Kita di desa, di kampung tidak terlalu muluk untuk mengejar kita ini. Oke. Kita percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan secara maksimal ini pada saatnya akan membawa kebaikan buat semua yang terlibat di sini. Oke. Itu konsep dasar. Tapi ada juga yang non muslim di sini. Ada non muslim Dan mereka tetap diwadahi. setiap tahun ajaran ada yang non muslim,
dari Papua, dari Klaten, dari Solo ada, dan mereka di sini bebas beribadah. Yang unik di sini, Mas, ketika mereka yang non-Muslim, yang Kristen ke gereja, itu diantar oleh temannya karena hari Minggu libur latihan. Dan mau tahu, ketika ada amal atau kalau di dalam Islam itu adalah infak, itu anak-anak Kristen itu minta infak ke teman-teman yang Muslim di sini, dan sama teman yang Muslim yang pegang duit dikasih untuk infak ke gereja. Saling bantu. Itu yang terjadi di sini, dan toleransinya juga toleransi diciptakan dengan baik di sini. Artinya kita mewajibkan kepada yang sudah Muslim untuk menjadi hufaz, al-hafidh, kemudian yang non Muslim untuk taat. Prinsip dasarnya adalah itu saja. Dan ketika lagi pelajaran Al-Quran, siswa itu tidak mengikuti. Nah itu terkait dengan hal yang kami lakukan khusus Al-Quran. Sekolah intinya nanti dia sama dengan sekolah siswa yang tidak sepak bola pun sekolahnya sama kita. Pelajarannya sama, volume belajarnya sama. Jadi di sini memang terperas untuk 3 hal: latihan, sepak bola, dan menghafal Al-Quran. Agama lah ya. Agama. Jadi konsep dulu ada bahasa Inggris. Tetapi ternyata tidak kuat anak-anak. Terlalu sudah banyak gitu kan. Jadi kita ambil 3, kalau dulu 4. Oke. Kalau pelatih ada berapa persis ini, Coach? Pelatih untuk tahun ajaran baru besok kita ada 21. Dengan kapasitas siswa besok kita ini hampir 400. 21 pelatih. Nah, kalau sebelumnya kita hanya punya 12. Tetapi kita besok sudah 21 karena memang seiring banyaknya murid, seiring datang dari mana-mana orang ingin berlatih di sini, maka sudah kewajiban kami lembaga untuk meningkatkan level pelatih. Insya Allah besok ada pelatih UEFA Pro di sini. Dan ada A juga, AFC dan BAFC. Yang udah lama di Indonesia. Udah lama. Dari Jerman ya. Yang perlu nyebut saya. Kalau nyebut lah ya, UEFA Pro ada di sini besok. Ya Ewon ini pelosok kami mampu datangkan, itu kita sudah bersyukur sekali. Betul kan. Kemudian itu berarti kan dari 400 itu perbandingannya satu pelatih banding, kalau kita pastinya kan kelasnya dibeda-bedakan. Betul. Kalau kita di sini membagi terhadap kelompok usia. Contoh misalkan anak kelahiran 2007. Dengan jumlah kurang lebih besok 2007 itu ada sekitar 75 anak. Itu 2007 saja yang paling banyak. Kemudian mereka itu kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok A yang sudah semuanya mahir, kelompok B yang sedang, kelompok C yang belum bagus, pemula. Nah, mereka satu kelompok itu kita sistemnya ada namanya penanggung jawab teknik. Itu ahlinya lah. Kemudian dia membawahi beberapa kelompok itu. Usia 13 dan 12 kita serahkan ke seorang penanggung jawab teknik. Kemudian ada namanya penanggung jawab latihan. Penanggung jawab latihan itu dia yang harus bertanggung jawab terhadap jam latihan, peningkatan anak, dan lain-lain. Kemudian ada asisten pelatih. Jadi pelatih tetap di masing-masing kelompok itu ada 2, yaitu penanggung jawab latihan, istilah kami, dan asisten pelatih. Kalau yang bertanggung jawab terhadap peningkatan teknik kualitas bermain adalah penanggung jawab teknik. Ini kami sengaja mengatur bahasa sendiri karena kalau mau menyebut direktur teknik, kebanyakan murid, kebanyakan pelatih, dan tidak fokus nanti. Maka kami pecah-pecah. Tapi mereka juga dapat review seperti raport lah dalam sekolah reguler. Di Diklat Merden, raport yang didapatkan 1, raport pendidikan formal sekolah. Yang kedua kalinya adalah raport Al-Quran. Bagaimana dia tahsinnya, bagaimana dia hafalannya. Ada raport Al-Quran. Kemudian ada namanya raport attitude. Watak, karakter, kedisiplinan, kemudian kebiasaan mengantri, kebiasaan tertib, yang lain-lain kita ada. Jadi Quran itu sendiri dibagi 2 macam, hafalan dan tahsinnya ada. Coach, terus kegiatan untuk ikut turnamen dilibatkan juga. Apa aja nih kalau boleh tahu yang sudah diikuti oleh Diklat Merden ini? Kami turnamen itu mengikuti semua tingkatan. Internasional, nasional, regional juga kami ikuti. Kenapa kami semua ikuti? Kita persembahkan buat masing-masing anak sesuai dengan kualitasnya. Nah, jadi kok turnamen resmi
turnamen lokal pun kita ikut, turnamen internasional resmi dan turnamen internasional non resmi pun kita ikut. Nah, turnamen internasional yang kita ikuti tahun ini kita sebenarnya ikut Paris World Games usia 16 Di Paris, di Prancis. Paris tanggal 4 Juli ketabrak. Itu Sama kita COVID-19 corona sudah saya. daftar, sudah masuk di sana, sudah welcome semua, mereka tinggal mau siap-siap berangkat, kejadian COVID-19. Kemudian yang jelas rutin, kita ada turnamen Singapura, Singapura. ada turnamen yang di Malaysia di banyak tempat. Oke. Kemudian di Vietnam juga ada. Kemudian kemarin sebelum COVID-19 kita mengikuti turnamen di Wuhan, Cina. Dan kita memang memplanning di semua negara kalau bisa kita bisa ikut. Karena secara fakta anak-anak yang ada di kami itu mereka haus untuk bertanding di luar negeri, dan kami ingin menciptakan bahwa untuk bertanding sepak bola di luar negeri jangan menunggu jadi pemain timnas. Betul. Tapi bagaimana akademi bisa bersaing di luar negeri? Betul, karena memang itu yang harus ditanamkan sejak usia muda, bahwa mereka sudah biasa bersaing dengan anak-anak sebayanya tapi dari negara-negara lain, sehingga ketika mereka nantinya terpilih di tim nasional harusnya sudah tidak lagi canggung untuk bermain lawan yang lebih besar, yang lebih tinggi ya, karena mau tidak mau secara game kadang-kadang kita memang terkalahkan oleh faktor itu. Benar. Coach, ya kembali ke situ, itu kan pendananya tidak sedikit Coach ya. Jadi kalau harus ke Cina, ke Singapura, ke berbagai tempat di luar negeri bahkan, itu proses pendanaannya bagaimana Coach? Kami membagi ke dalam beberapa kebijakan ketika jelang pertandingan ke luar negeri. Yang pertama, bertanding di luar negeri itu kalau asal kita memberangkatkan pemain di sana juga prestasinya kan buruk. Betul. Maka ketika kita mau berangkat ke suatu turnamen, kita sudah data dulu nih kelompok usia sekian, harapannya pemain ini berangkat, pemain ini berangkat, pemain ini berangkat. Jadi seperti seleksi ya? Iya, kita seleksi dulu, harapannya gitu kan. Nah, inti dari keberangkatan ke luar negeri sebenarnya mandiri, biaya mandiri. Orang swadaya. Iya, swadaya. Orang tua ketika anaknya kita pilih mau ke turnamen tertentu, kita surati bahwa anak ibu akan kita bawa ke turnamen ini ke luar negeri dengan biaya sekian. Apabila setuju, mohon mengisi formulir pendaftaran kepesertaan. Tetapi apabila tidak setuju, tidak dipaksakan. Inilah keuntungannya kami memiliki murid banyak. Ketika membidik sebuah turnamen dengan butuh kita 18 pemain, yang mengantri bisa 100, bisa 50. Sehingga kita sistemnya adalah terus berundak begitu. Luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa. konsepnya itu, dan akhirnya kita bisa kemana saja gitu Mas. Jadi itu konsepnya. Kemudian yang kedua, kadang kita juga mengadakan ke luar negeri yang tanpa biaya. Itu memang kita dari anggaran yang kita miliki dari manapun, itu kita menyisihkan salah satunya program ke luar negeri. Ini ketika kita membidik turnamen bergengsi nih, kita pemain yang bagus-bagus aja kita gratis nih, kita berangkat supaya yang bagus berangkat, nggak mikir punya uang atau enggak. Betul, dan mereka pun jadi berkompetisi secara internal, secara sehat, bahwasanya ada iming-iming dalam tanda kutip atau hadiah ketika dia bagus, dia bisa terpilih ke tim untuk ikut taruhlah di Singapura tanpa membayar seperak pun. Betul sekali. Dan kita seperti itu, harapannya yang bagus terapresiasi, yang belum bagus dia termotivasi. Luar biasa. Itu ke luar negeri konsepnya gitu Mas. Ketika bicara seperti itu, apakah ada pihak ketiga yang ikut mendanai, misalnya sponsor atau bahkan mungkin pemerintah di daerah Banjarnegara ikut andil dalam membantu mengembangkan sepak bola di Banjarnegara? Selama ini alhamdulillah belum ada. Sayangnya belum ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan ini ke depan dengan kita sudah melangkah yang jauh, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang tertarik untuk membantu kita khususnya untuk pertandingan-pertandingan luar negeri. Amin ya, karena memberikan bantuan terhadap negara tidak harus yang besar. Salah satunya lewat sepak bola usia muda ini yang saya sering ketuk ke sponsor, bahwasanya ada loh ini teman-teman kita di grassroots level yang sangat butuh bantuan-bantuan Anda. Jadi kalau sekiranya Anda punya uang lebih, Anda memiliki perusahaan, silakanlah buka hatinya untuk membantu kami ini. Bukan cuma di Klat Merden, ada teman-teman yang lain yang juga banyak butuh bantuannya ke situ. Itu intro sedikit Coach. Kembali. Berarti kira-kira kalau mau masuk sini apa aja sih yang dibutuhkan, termasuk khususnya pembiayaan ini biasanya salah satu concern orang tua di pembiayaan biasanya ya. Boleh Coach diterangin syarat-syaratnya apa aja untuk bisa bergabung di Klat Merden?
Kami di Klat Merden itu bagi yang siswa mandiri itu daftar masuk itu 3,5 juta. 3,5 juta untuk itu Dapat baru kursi. biaya pendaftaran Ya, untuk dapat kursi. Ya. Karena per tahun kita sistem kuota. Oke. Kemudian pengadaan seragam itu 1,5 juta. Ya. Ada jaket, kaos latihan, kaos pertandingan, kaos jalan, kaos tidur, tas, jimsak, anduk, sepatu. Itu 1,5 juta. Itu berarti sudah 5 juta ya. Oke, ya. Kemudian SPP bulanan Ya. itu 1,5 juta. 1,5 juta. Makan sehari minimal 3 kali. Oke. Kemudian sudah ngaji, Ustadz Hafid. Ya. Kemudian sudah latihan. Kemudian mereka sudah dapat jatah sepatu setahun 2 kali, sepatu bola. Ya, Dapat jatah sepatu. dapat jatuh sepatu bola setahun 2 kali dengan 1,5 juta. Makan kita daging sapi kuat banyak karena Oke, jadi nutrisinya juga dijaga. nutrisinya juga dijaga seperti itu. Jadi Luar itu biasa. biaya. Jadi masuk 3,5, pengadaan seragam 1,5, sisanya itu uang laundry 1 tahun hanya 1,2 juta, sebulan 100.000. Anak-anak nggak nyuci bajunya udah dicuciin semua. Ya, Termasuk baju pribadi. baju semuanya udah dicuci. Di sini anak nggak nyuci karena memang tenaganya untuk latihan, untuk sekolah dan untuk menghafal Quran. Oke. Terus kalau ada anak-anak yang dari luar kota, dari luar Banjarnegara, di sini disediakan tempat Ya. juga. Kami menyediakan asrama Oke. dan kami saat ini asrama ada 3 titik, yaitu di sini, Merden Wetan, ada di stadion dan ada di Kelampok. Oh, di stadion juga ada. Ada asrama, belakang ini asrama, yang di belakang sini asrama untuk anak SMP kelas 7 dan sebagian kelas 8. Kemudian di stadion ada kelas 9 sama homeschooling. Kemudian ada kita punya satu komplek di Kalampok, di mana situ asrama, sekolah formal, masjid dan lapangan jadi satu. Jadi selama antara ini ada 3. Jadi semua siswa dengan biaya segitu itu sudah asrama di sini, sekolah di sini, semuanya sudah di sini. Dan kita Pondok Restu sedang mulai menyiapkan membangun lapangan sintetis. Pusatnya di Klat Merden, di Merden Sikalong Rawabungu. Nanti di situ rencananya kita akan menyiapkan gedung asrama, gedung sekolah, rumput sintetis biar ketika hujan kita masih tetap bisa latihan. Dan pelatih-pelatih menginginkan permukaan lapangan yang rata, maka jawabannya adalah di sini. Wow, luar biasa. Ya. Jadi untuk yang belum tahu Banjarnegara itu di mana? Banjarnegara adanya di Jawa Tengah, ya. Terus perkecil lagi ke Merden. Merden adalah bagian dari Banjarnegara yang ada di bawah Kecamatan Purwanegara gitu ya. Kemudian tadi beliau juga bercerita Kelampok itu juga masih dalam area Banjarnegara, cuma berbeda desa, berbeda kecamatan, tapi itu masih dekat jaraknya. Coach, menarik sekali ketika Anda berbicara soal lapangan sintetis. Ini kan nampaknya sekali lagi kalau menurut pengalaman saya juga jarang berkunjung ke Banjarnegara akhir-akhir ini, tapi kayaknya belum ada lapangan yang sekelas internasional tapi menggunakan rumput sintetis, betul nggak, Coach? Ya, jadi begini, kenapa kami membuat lapangan sintetis? Yang pertama, di daerah Banjarnegara sekitar ini kalau lagi hujan, curah hujan cukup tinggi. Iya. Kami lebih kepada kebutuhan tersedianya lapangan siap dipakai walaupun baru hujan. Ya. Kalau kita menggunakan lapangan rumput, ketika hujan harus stop. Dan ketika masih basah kita paksa untuk latihan, maka hancur itu lapangan. Iya. Bisa 2 minggu nggak latihan atau Iya. sebulan. Maka adanya lapangan sintetis ini adalah dalam rangka kebutuhan latihan kami. Oke. Dan terkait dengan memang lapisan lapangan sintetis, tim kami kalau bertanding di luar negeri hampir 90% ketemunya lapangan main di sintetis. sintetis gitu kan. Nah, Termasuk kalau ke Jakarta ya. iya, kalau ke Jakarta. Sehingga menurut saya lapangan sintetis ini adalah kebutuhan karena volume latihan yang sangat tinggi. Yang kedua, kalau lapangan bukan sintetis, permukaannya nggak rata. Pelatih ini sulit mengembangkan program latihannya. Ya. Itu yang kami. Jadi itu juga bagian dari terpenting dari sebuah akademi sepak bola atau sekolah sepak bola adalah memiliki fasilitas yang khususnya lapangan yang bertekstur rata sehingga pengajaran tentang dasar-dasar sepak bola bisa tersalurkan dengan baik. Itu dia. Tadi secara offline kita sempat ngobrol soal Anda juga adalah ketua umum dari sebuah organisasi atau paguyuban atau apalah ya namanya. Itu gimana, Coach? Coba ceritain. Oke, jadi di Asia Tenggara tadinya dimulai dari Asia Tenggara dan Australia, Ya. kita para pemilik akademi ini sering kongko-kongko. Oke. Kadang di Singapura, kadang di Malaysia, Ya. gitu, dan di mana saja saat bertanding. Ya.
maka mereka itu menyepakati agar mendirikan asosiasi dengan terus dikembangkan. Ya. Saat ini keanggotaan organisasi ini, organisasinya pertama karena Asia Tenggara, Ya. disingkat CFT atau Southeast Asia Football Talent. Oke. Artinya SFT ya. ya, berarti? CFT ya betul. Oke. Southeast Asia Football Talent. Oke. Awalnya beranggotakan Australia dan Asia Tenggara saja. Ya. Tapi saat ini Cina sudah masuk, Oke. Jepang sudah masuk, Korea sudah masuk, India sudah masuk menjadi anggota, termasuk Hong Kong. Wow. Itu sudah menjadi anggota ini. Dan di dalam organisasi ini tujuannya yang pertama sebenarnya adalah adanya pemantauan anak-anak berbakat di anggota. Ya. Dari negara mana? Dari negara manapun. Dan di belakang kami ada 3 talent scouter dari Eropa. Yang mana mereka siap membantu siapapun yang berbakat untuk bisa trial di akademi besar di Eropa. Kita punya 3 orang dari Wales, dari Belanda, dan juga dari Portugal. Itu di belakang CFT ini. Oke. Nah, mereka ingin mengembangkan Asia Tenggara Iya. dan Asia. Nah, kegiatannya adalah juara-juara dari negara-negara tersebut untuk kelompok umur 10, 12, 13, 14, 15, 16. Itu juara-juara masing-masing negara anggota akan diadu. Dan akan ada yang yaitu ada namanya CFT Cup. Wah, menarik nih. Dan Jadi juaranya kayak SEA Games-nya versi akademi. SEA Games-nya versi akademi Versi atau anak-anak AFF-nya versi akademi. Wow, oke. Dan itu harus juara negaranya dan satu negara hanya satu. Oke. Tahun ini sudah Sudah pernah dilaksanakan? Organisasi ini berdiri 2019. Oke. Bulan Maret. Oh, baru-baru ini Baru berarti ini. ya. Iya. Kemudian di Indonesia sudah babak kualifikasi. Baru dijalankan U10 U12, putaran finalnya harusnya tanggal 21 sampai 23 April, namun kena Covid. Tertahan. Dan tuan rumah final internasionalnya adalah Kuala Lumpur. Yang 10 dan 12. Ya. Rencananya 13, 14 ada di Bangkok, 15, 16 di Vietnam. Tetapi tertabrak Covid akhirnya harus dilaksanakan di 2021 karena kami kemarin koordinasi dengan teman-teman internasional bahwa baru boleh mengadakan kegiatan mendatangkan tim dari luar negeri setelah 1 Januari 2021. Ya, itu pun dengan catatan. Dengan catatan Iya. Covid sudah sirna. Betul, makanya kita sama-sama berdoa deh. Ini memang Corona atau COVID-19 ini sangat mengganggu nih Iya. di segala aspek khusus sepak bola. Betul Bang, saya lanjutkan. Maka Ya. kami berharap kepada akademi-akademi atau diklat-diklat ataupun SSB di Indonesia berkesempatan mewakili negara ini menjadi akademi wakil Indonesia untuk bertanding di level internasional yang event itu hanya diikuti oleh juara saja. Oke. Jadi nanti di setiap kota akan ada babak prakualifikasi dan tahun pertama kemarin kita ada di 54 kota. Apakah itu juga swadaya? Oh, Pembiayaannya? kalau keluar negerinya dibiayai oleh organisasi. Hanya pelaksanaan kualifikasinya aja yang kayak turnamen biasa. Oke. Hanya juara itu full, mulai dari uang saku, penginapan, TC, dan seluruhnya kalau sudah menjadi wakil Indonesia seluruhnya dibiayai oleh organisasi. Luar biasa. Hanya juaranya tapi ya. Apakah ada sponsor di belakang itu? Kami Tahu. di kelompok organisasi ini memang mencari orang-orang yang siap membiayai di masing-masing negara. Luar Jadi biasa. dari Indonesia ini ya sponsor-sponsor kami dari Indonesia. Jadi gitu. Tetapi yang penting tim juara gratis apa saja. Betul. Yang penting mereka berangkat apa saja. Jadi Oke. tanggung jawab dari wakil negara masing-masing Iya. menjadi tanggung jawabnya koordinator di negara itu. Jadi Jadi silakan cari CFT Indonesia yang akan bergulir di semua tempat untuk mencari juara di Indonesia bertanding dengan negara anggota tadi. Akan bertemu dengan Cina, Jepang, Korea, India, Hong Kong, Asia Tenggara, Australia. wow, luar biasa. Oke, Coach, ini jangan pelit-pelit bagi ilmu. Boleh, boleh. Termasuk mungkin teman-teman kita di sana kan ingin mengcopy paste diklat Merden di areanya masing-masing. Betul. Karena kita juga sepakat kita harus berangkat dengan semangat yang sama bahwa sepak bola usia dini dan usia muda harus digerakkan di seluruh Indonesia. Betul ya? betul. Ya. Jadi kalau mau bikin seperti diklat Merden ini boleh dibagi tips-tipsnya. Boleh. Yang pertama bahwa kita tahu 80% anak laki-laki itu suka sepak bola. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipikiri, sudah disurvei, sudah dicek.
Dan dari 80% itu separuhnya itu sudah kena virus sepak bola. Yang mana dia kalau nggak main bola bisa sakit. Oke. Ya. Iya. Kemudian itu adalah sebuah peluang bagi kita para pembina untuk membentuk tiga. Iya. Tinggal bagaimana kita menyiapkan fasilitas, menyiapkan konsep pendidikannya, pembentukan karakternya dengan betul-betul sungguh-sungguh, bertanggung jawab, maka orang tua akan kirim. Nah, apapun judulnya kuncinya satu, tanggung jawab, tidak mengecewakan orang, kita lakukan dengan ikhlas, semuanya akan datang. Oke. Kalau hanya sekedar latah itu setengah-setengah mencoba, ikut-ikutan, dia tidak siap menghadapi apapun masalahnya nanti, biasanya ini akan mudah rontok di tengah jalan. Jadi itu nomor satu. Masalah fasilitas awal bisa dikerjasamakan, di setiap desa ada lapangan, di mana ada lapangan kita kontrak dulu saja. Bangunan yang ada dulu saja. Nah, kalau sudah banyak baru siapkan. Kami membangun ini dari tempat yang sudah ada dulu. Ketika banyak peminat baru kita siapkan. Konsepnya itu saja. Masalah kemampuan pelatih, masalah siapa yang datang, itu seiring waktu berjalan, kalau kita memang komitmen akan semakin baik SDM yang datang. Baik dari siswanya ataupun para pelatihnya. Awal kami pakai pelatih-pelatih lokal, tapi seiring waktu berjalan, sudah orang nasional datang, maka kami pun mengikuti dengan pelatih-pelatih yang punya kapasitas. Coach, secara matematik berarti di awal-awal tuh dibutuhkan biaya sampai berapa, Coach? Dengan yang ada dulu, kayak tadi dibilang kan lapangan mungkin bisa kontrak dengan lapangan desa, terus fasilitas gunakan yang ada dulu, begitu? Kalau sama dengan sekolah gitu. Iya. Kalau masalah biaya menurut saya berapapun bisa. Perlu saya sampaikan, Diklat Merden ini pertama berdiri, saya berpikir bahwa siapa yang mau daftar ikut saya. Kalau mau berbicara nama, jauh yang nama-nama lebih terkenal. Betul. Kan gitu kan? Iya. Siapa yang mau datang ke kampung Merden nggak ada namanya? Siapa yang mau datang? Kan itu kan awal-awal pertama kan. Tetapi prinsip dasar adalah lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yang saya lakukan tahun pertama adalah saya menggratiskan seluruh siswa yang datang. Itu yang tidak berani dilakukan oleh orang lain. Lah, Anda berarti kan pasti berdarah-darah dalam tanda kutip ya. Artinya harus mengeluarkan biaya buat makan mereka, tidur mereka, operasional mereka, sekolah mereka, kemudian uang saku. Bayangkan, baru berdiri kita memberi uang saku, malah bukan dibayar. Tetapi itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh. Kita berkorban, anak itu sampai lulus 3 tahun juga nggak bayar. Tetapi ingat, produk dari anak-anak itu, kualitas hafalannya, kualitas attitude-nya, kualitas main bolanya, dia akan bercerita ke kawan-kawannya, dan tahun berikutnya masuk ke sini sudah bayar. Karena kalau mau sponsor terus kita nggak kuat. Betul. Itulah konsep mandiri mulai di sini. Itu juga yang harus dipikirkan oleh teman-teman pelatih nih. Karena banyak cerita ketika mereka datang ke rumah, "Mah, ini kita bawa piala, Mah. Alhamdulillah anak-anak kita menang." Istrinya jawab, "Bodoh, pikirin tuh anak lu belum bayar sekolah dan lain-lain." Itu kegilaan jadi pelatih juga harus realistis menurut saya. Makanya saya pernah bercerita di channel saya ini bahwa pelatih-pelatih muda seperti saya, alhamdulillah, melatihnya dapat, finansialnya dapat.